Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelatihan BFS banyak peserta yang bertanya kepada saya, kok contohnya manufaktur melulu? Kemudian ada juga yang bertanya, apakah di dunia non-manufacturing, di dunia jasa, di dunia kreatif, apakah juga kompatibel materi-materi bisnis fundamental skill ini? Oh, tentu saja kompatibel. Ada salah seorang yang menjadi saksi bahwa BFS bukan hanya milik operation, tetapi juga bisa diterapkan di industri kreatif. Nah, ada Mas Dodi. Apa kabar Mas Dodi? Alhamdulillah sehat, Coach Armala. Terima kasih Mas Dodi sudah hadir di training center kami di Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah. Ya. Teman-teman, sebelum saya minta kesaksian dari Mas Dodi, saya ingin cerita dulu nih. Saya punya pengalaman menarik dengan Mas Dodi. Beberapa tahun yang lalu, saya di tempat klien, ada klien yang bertanya, Pak Armala kenal Mas Dodi enggak? Dodi mana? Dodi Zulkifli. Ya, saya tahu tapi tidak kenal, saya bilang begitu. Kenapa? Saya ngasih order sama dia nggak jelas ini, ordernya kapan selesai, katanya begitu. Oh gitu ya, ya udah. Kemudian saya berkunjung lagi ke klien, ada lagi yang bertanya, Coach, kenal Mas Dodi enggak? Dodi mana? Dodi Zulkifli. Oh ya, kenal. Saya bilang, kenapa? Ini nggak ada kepastian order gitu ya. Jadi ujung-ujungnya ordernya nggak jelas ini kapan selesai gitu. Nah, ini yang bertanya beberapa orang. Akhirnya saya mendapatkan nomor teleponnya Mas Dodi, dan pada saat saya ke Semarang saya telepon. Saya bilang, Mas, saya dari Semarang, ngobrol yuk gitu. Nah, masih ingat ya Mas ya? Masih ingat. Di sidang ya? Di sidang ya. Akhirnya Mas Dodi datang, ngobrol lah, saya ceritakan. Ini klien saya begini, klien saya begini. Klien saya begini, yang satu begini, yang satu begini. Saya ceritain semuanya sama Mas Dodi. Nah, di situ Mas Dodi menceritakan bahwa ya memang kondisinya seperti itu. Nah, itu pertama kali saya bertemu tatap muka dengan Mas Dodi di situ. Jadi sesama konsultan, sesama coach saling mengingatkan gitu ya. Awalnya begitu. Ya sudah, saya tidak ada tidak ada concern apapun, hanya sebatas mengingatkan, tolonglah jaga profesi konsultan dengan baik, puaskan pelanggan, jangan sampai kecewa, hanya sebatas itu saja. Nah, kemudian Mas Dodi tiba-tiba nongol di kelas. Nah, tiba-tiba di World Class Manager ya, pertama kali ya. Nah, kemudian ikutlah WCM, BFS dan segala macamnya gitu. Nah, udahlah sampai situ aja dulu prolognya, biar Mas Dodi yang cerita. Nah, terus gimana itu dari dulu banyak dikomplain, sekarang bisa rapi, itu gimana ceritanya, Mas? Wah, itu ceritanya panjang, Coach. Itu kalau diceritakan total detail bisa 3 hari sendiri. Oh gitu ya? Selama BFS itu juga. Dibikin pendek aja. Ya, jadi saya bersyukur banget ya pada waktu itu, alhamdulillah bisa ditelepon oleh Coach Armala, dikasih kabar kalau Coach Armala ada di Semarang, dan saya bisa diberikan satu arahan yang spesifik khusus supaya menjadi lebih baik. Dan saya yakin nggak semua orang bisa dapat fasilitas ini dari Coach Armala, Masya Allah. Saya bersyukur banget itu. Saya mendapat kejutan bahwa Coach Armala datang ke Semarang pas ada klien di Semarang, kemudian saya dikontak untuk bertemu. Nah, di titik itu sebenarnya saya masih dalam mindset lama. Saya masih berpikir, ini bisnis saya ini jasa kreatif, Coach. Nggak mungkin bisa disistemasi. Ya memang Coach Armala menyampaikan nasihat, tapi itu kalau bahasa Semarangnya itu setengah mental gitu, setengah nggak masuk gitu. Ah, masa sih bisa gitu. Ya bisnis kreatif begini gitu, nggak bisa dibuat menjadi terstandarisasi. Awalnya kita berpikir seperti itu. Sampailah satu momen tertentu, saya pengen bisnis ini melesat, saya pengen bisnis ini scale up, saya pengen bisnis ini naik omsetnya. Tapi saya berpikir dengan omset yang sekarang ada saja, ini tim saya udah ngos-ngosan gitu. Kalau saya tambah timnya untuk nambah omset, ngerekrut orang itu nggak segampang nambah mesin pabrik.
Kira-kira seperti itu. Kita misalnya beli mesin produksi, itu install 2-3 hari mesin itu bisa produksi dengan produktivitas yang sama seperti mesin sebelumnya atau bahkan lebih bagus. Dan mesin nggak punya mood, coach. Nah ini selalu bagus terus gitu ya. Nah, mau dikasih kerja row di 24 jam ini mesin aman-aman aja. Nah, sedangkan ini kita sumber dayanya ini manusia gitu. Yang ketika kita rekrut belum tentu punya standar kerja yang seperti yang kita harapkan. Kemudian mereka masih punya mood, mereka punya emosi dan lain sebagainya. Ketika saya tambah orang, ternyata masalah itu nggak selesai. Masalah itu jadi nambah. Karena tim yang senior untuk ngajarin nggak mau, nggak punya waktu karena mereka masih sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, terus tim yang baru ini kan, terus siapa yang ngajarin? Siapa yang bikin saya pintar? Nah, akhirnya yang rekrutin kayaknya nggak bisa nih gitu. Akhirnya saya mentok, aduh harus gimana ya cara saya ya. Nah, akhirnya yaudah deh, saya nurunin ego saya, coba deh saya mau nyoba world class manager dulu gitu. Padahal saya mau masuk ke world class manager juga masih tanda tanya. Saya kan CEO, itu tulisannya manager, berarti saya downgrade dong. Nah, akhirnya tapi tetap saya coba masuk ke world class manager, masih nyoba-nyoba tuh. Ternyata Coach Armala itu menyampaikan satu hal yang cukup menarik tentang supervisor, kemudian manajer lini paling atas, CEO, direktur dan lain sebagainya. Bahkan supervisor itu kompetensi supervisor itu begini. Nah, pas saya tahu kompetensi supervisor seperti itu, supervisor harus memiliki skill tertentu. Saya refleksi sama diri saya. Ternyata saya mungkin masih 30% dari kualifikasi supervisor yang benar. Berarti saya ini CEO abal-abal gitu. CEO rasa supervisor. Nah, ternyata begini ya namanya. Supervisor pekerjaannya begini, skillnya begini. Kira-kira begitu, Coach. Awal mulanya. Oke, karena itulah terdorong ya, tergerak untuk kemudian mengikuti pelatihan yang kedua berikutnya ya. Bisnis fundamental skill. Waktu itu saya juga nanya, Coach, kalau bagian waktu itu kan perjalanan ke bandara ya. Ke bandara. Coach Armal mau ke Malang, saya masih ingat tuh. Saya mau pulang ke Semarang. Saya nunut Coach Armala naik taksi bareng, saya konsultasi di situ. Coach Armala menceritakan bahwa masalahnya Mas Dodi itu selesai di bisnis fundamental skill. Gitu, yang membahas tentang sebuah sistem, membahas tentang sebuah proses. Akhirnya masuklah saya ke bisnis fundamental skill. Mas Dodi dari BFS itu apa yang diterapkan sehingga kan Mas Dodi ini banyak orang yang bilang gitu kan, Mas Dodi itu didampingin ya gitu. Nah, sebelum didampingin kan jalan sendiri tuh. Jalan sendiri 2 tahun setengah itu. Gimana prosesnya itu? Nah, banyak yang mengatakan, saya tanya, Mas Dodi pendampingan sama Coach Armala? Enggak, saya enggak pendampingan dengan Coach Armala. Saya belajar dari bisnis fundamental skill, kemudian saya mempraktekkan sendiri di rumah. Di kantor maksudnya, bukan di rumah, di kantor saya praktekkan sendiri. Nah, bagian mana yang menjadi aha moment banget buat saya ya? Yaitu di airplane simulation. Itu kan dibagi kelompok berenam ya? Iya. Berenam ini kasih kelompok untuk bikin pesawat terbang dari kertas. Pesawat terbang tipe Eagle kalau nggak salah ya? Iya. Satu lagi pesawat terbang tipe straight dan angle. Angle ya. Nah, 2 itu. Kalau yang straight itu begini, yang angle itu begini. Nah, awal dapat silakan buat misalnya 3 pesawat angle, 2 pesawat straight. Itu 6 orang kerja sendiri-sendiri ya. Satu kelompok 6 orang kerja sendiri-sendiri. Saya ngerjain urusan saya sendiri, orang kedua, orang ketiga itu kerja sendiri. Saya ngerasa ini kayaknya di kantor saya kayak gini nih situasinya. Kita punya tim 6, tapi masing-masing kerja urusannya sendiri-sendiri gitu. Saya ngerasa ini nih, saya rasa salah saya di bisnis proses. Maka saya harus pecah-pecah ini 6 orang yang saya punya. Oh, kamu expertnya di ngelipat kertas. Oh, kamu expertnya di bagian nandain warna. Yaudah, bagi-bagi fungsi itu. Dari situ saya terinspirasi, saya buat begini di bisnis saya. Gitu. Bisnis Mas Dodi kan industri kreatif. Betul. Nah, jadi gimana mensistemasi industri kreatif itu? Iya, itu satu tantangan sendiri tuh.
Karena kalau kita melihat misalnya bisnis manufaktur, kan prosesnya bisa terlihat kasat mata ya. Ya, misalnya orang ngambil bahannya, cara ngecek bahannya gimana? Oh, kualitas kertasnya misalnya punya ciri-ciri seperti ini. Tapi kalau di industri kreatif, ini tim saya aktivitasnya kan datang ke kantor, duduk, buka laptop, tahu-tahu sore jadi. Itu kalau dibuat sistem, ditulis activity listnya kan cuma tinggal duduk, buka laptop, tahu-tahu jadi. Tapi orang lain mau melakukan hal yang sama kan nggak bisa itu. Nah, disitulah kemudian gimana caranya saya menggali tim saya ini kok bisa mengeluarkan logo yang begini, mengeluarkan visual yang begini. Itu saya lakukan interview sendiri, makanya jadi lama. Prosesnya sampai 2 tahun di tempat saya melakukan itu. Saya tanya, Mas, karena saya nggak, ini teman-teman yang lain di sini, saya itu sebenarnya saya pribadi tidak expert di dalam mendesain. Saya ada tim yang jauh lebih expert di bidang mendesain, sehingga saya interviewnya mereka yang paling expert di Neema. Saya interview, kamu kok bisa ngeluarin logo ini bentuknya gajah gimana? Oh ya, gajah itu saya dapatkan dari value-nya. Value-nya contohnya misalnya ini brand sangat care sama anaknya contohnya. Nah, apa hubungannya care sama anak kok bisa gajah? Kamu kok bisa value ini kok kamu bisa convert jadi sebuah logo, sebuah icon yang bentuknya gajah? Oh ya, value ini kemudian saya bikin analogi dan metafora dulu. Oh, cara bikinnya gimana? Saya tanya tuh. Oh, cara bikinnya ada pertanyaan ini, ada sekian tipe cara membuat metafora, ada sekian tipe membuat analogi. Kita pakai semua tuh. Nah, oh ternyata begitu prosesnya. Nah, kalau kita tidak melakukan interview ini, saya juga nggak tahu kalau ternyata proses itu bisa dipecah-pecah. Nah, ternyata saya tahu, oh ternyata pertama tentuin value dulu. Kalau value-nya udah ada, berarti yang langkah kedua berikutnya adalah tentukan metafora. Cara melakukan metaforanya gimana? Ini pertanyaannya, silahkan setiap tim menggunakan cara yang sama. Nah, kemudian tim yang baru kita melakukan aktivitas yang sama, sehingga hasilnya bisa sama. Oke, jadi activity list-nya dipotret ya? Yes, activity list-nya dulu. Activity list-nya dipotret, kemudian distandarisasi, yes, betul. Dan diaplikasi kepada orang lain. Betul. Nah, oke. Itu bicara mensistemasi. Iya. Kalau bicara norm gimana? Norm. Kan dulu nggak jelas nih, kalau order nggak jelas selesainya berapa lama gitu. Iya. Nah, ini gimana ngikatnya itu? Setelah kita tahu apa yang dilakukan, activity list-nya, baru kita bisa mengukur normnya berapa lama. Waktu itu kita lakukan observasi. Coba kamu lakukan activity list ini. Kita ukur, katanya Coach Ramal kan sampai ukur 13 kali. Jangan nanya kenapa harus 13 kali, pokoknya 13 kali lakuin dulu. Oke, siap, Kang Samina wa ta'ona. Oke, 13 kali lakukan pakai form ya observasi itu. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ketemulah BDP best demonstrate performance sama LDP-nya ketemu. Yeah. Low demonstrate performance. Yeah. Nah, dari situ kemudian mana yang disepakati jadi norm. Yeah. Kemudian untuk menemukan yang namanya untuk membuat metafora normnya sekian jam. Nah, baru tahu. Nah, kemudian kalau kita mau ngukur tim ini efisien atau enggak, ya dari norm itu. Oke. Jadi dengan norm sekarang sudah punya master schedule ya? Yes, kita kalau saya dapat order hari ini sudah bisa ditentuin selesainya kapan? Nah, itu yang dimaksud dengan master schedule gitu ya? Iya, betul sekali. Oke. Apalagi yang bisa di-sharing tentang itu tadi terkait dengan kapan masuk dan kapan selesai, Coach. Itu menjadi satu hal yang akhirnya kita bisa menghitung omset maksimal yang kita punya. Karena kita tahu kapasitas produksi. Iya. Misalnya yang lama sebelum saya dibantu Coach Armala nih, sebelum itu awalnya kita nggak bisa ngitung metamorfosisnya, kita nggak bisa ngitung kita kapasitas berapa, nggak bisa ngitung tahun 2018 ke belakang. Setelah tahun 2018 habis BCM sama BFS mulai bisa ngitung. Itu kan perubahan paling awal dulu, step by stepnya. Waktu itu saya bisa ngitung kalau nggak salah 1 tahun cuma 4 klien. Kalau dikerjakan benar, itu setahun cuma 4. Wah, berarti kalau setahun cuma 4 klien, 1 klien 3 bulan, habis dong. Berarti
omset saya mentok segitu. Kalau saya jual X rupiah berarti 4X omset saya maksimal. Kalau saya mau berkembang lebih banyak lagi ya berarti saya harus bisa meningkatkan produktivitas ini. Yang tadinya 3 bulan satu, gimana caranya 2 bulan satu misalnya. Nah itu mulai bisa meningkat. Yang dibenahin apanya? Bisnis prosesnya. Diutak-atik lagi itu sistem. Apa yang bisa disingkat, apa yang bisa dipotong, apa yang bisa didelegasikan ke orang lain. Itu mulai diatur di situ, di bisnis proses. Sampai itu perjalanan 2018 sampai di tahun 2020. Dari tahun 2020. Dari tadinya nggak bisa ngitung, satu tahun 4 sampai tahun 2020, alhamdulillah kita bisa meningkatkan kapasitas itu 1 tahun jadi 24. Dari 4 menjadi 24. Nambah orang? Nambah sedikit dan itu tapi fixed cost-nya masih jauh sekali dengan omsetnya, masih jauh sekali. Oke, jadi produktivitasnya meningkat berkali-kali lipat ya. Berkali lipat. Di tahun 2021 kita utak-atik lagi nih. Karena dengan norm 1 tahun 24 project, kita ngerasa antrian masih panjang. November 2021 kalau nggak salah saya datang ke sini. Itu klien yang sudah antri sampai di bulan Oktober itu udah panjang. Waktu datang itu akhir November, antrian sudah sampai Oktober, jadi 1 tahun ke depan ya. Itu udah, ini kayak nggak sehat nih bisnis gitu. Gimana caranya ini bisa makin cepat di tahun 2021? Karena saya datang kan akhir November 2020. Iya. Nah kemudian saya datang ke Kuningan pada waktu itu konsultasinya targetnya 2 bulan. 2 bulan jadi 1 tahun jadi 36. Iya. Dari 24 pengen naik 36. Konsultasilah ke Coach Armala. Saya bawa brown paper yang gede itu, bisnis prosesnya yang utuh dari awal sampai akhir. Coach Armala nanya tuh, dan tim saya di sini hampir tim inti saya bawa ke sini semua. Ya. Di meja ini nih. Di meja ini. Ya, di meja ini. Waktu itu dipetakan sama Coach Armala. 15 menit. Ternyata target saya pengen jadi 36 setelah diutak-atik sama Coach Armala. Ternyata nggak 36, malah jadi 48. Lah, ini kemarin saya utak-atik, saya pikir aja 2 bulan nggak bisa nemu jalannya supaya jadi 36. Ini Masya Allah di sini ketemu dengan yang sudah biasa melakukan bisa jadi 48 gitu, 15 menit. Ya memang mungkin karena ini pengalaman beliau selama sekian puluh tahun di expertise ini. Gitu Coach kira-kira. Oke, nah teman-teman saksi hidup bahwa pekerjaan kreatif bisa disistemasi, bisa distandarisasi, bahkan produktivitasnya naik ribuan kali lipat. Nah, teman-teman sudah mendengar sendiri penjelasan dari Mas Dodi Zulkifli, founder dari Neima. Ini membuktikan bahwa tanpa program pendampingan, beliau bisa meningkatkan produktivitas hingga ribuan kali lipat hanya dengan menerapkan ilmu yang dipelajari dalam bisnis fundamental skill. Jadi teman-teman, daripada menunggu antrian mengikuti program pendampingan, saya sarankan ikut BFS saja terlebih dahulu. Saya Armala dan saya Dodi Zulkifli undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.